Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Saya Susanus Wanoga dengan NIM 432021-411. Di sini saya berperan sebagai guru profesional di Provinsi Papua. Dan di sini saya akan membahas kurangnya tenaga guru di Provinsi Papua dan faktor apa yang mempengaruhi terhadap guru di Provinsi Papua. Sebagai guru profesional perlu adanya memahami pendidikan. Pendidikan merupakan pondasi penentu kejayaan suatu bangsa. Melalui pendidikan, suatu bangsa dapat bertahan hidup dan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan bangsa lainnya. Pendidikan adalah wadah memanusiakan manusia, artinya bahwa melalui pendidikan, peserta didik notabene adalah aset bangsa dapat dibentuk dan dikembangkan seluruh potensinya agar peserta didik memiliki ilmu pengetahuan yang luas, keterampilan yang tinggi, sikap yang baik. Yang pertama, dari KKIK Mimin dengan judul strategi meningkatkan akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Artikel yang kedua dari Aldo Farouk Tukansa et al. Dengan judul strategi optimalisasi peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Papua. Masalah yang mempengaruhi terhadap kurangnya guru di Provinsi Papua dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kurangnya guru di Provinsi Papua. Mari kita sama-sama membahas masalah secara spesifik. Di sini saya akan membahas dua artikel menjadi satu. Artikel yang pertama dari KKIK Mimin, artikel yang kedua dari Aldo. Ini masalah yang mempengaruhi terhadap kurangnya guru di Provinsi Papua. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Masalahnya sama, jadi saya jadikan satu untuk membahas. Dan di sini saya akan membahas ada 4 faktor yang mempengaruhi terhadap guru di Provinsi Papua. Faktor yang pertama, geografis dan infrastruktur. Faktor yang kedua, sumber daya manusia. Faktor yang ketiga, sosial budaya dan ekonomi. Faktor yang keempat, manajemen dan tata kelola. Saya akan membahas satu dan persatu secara spesifik. Yang pertama, geografis dan infrastruktur. Strategi akses di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua sangat sulit dijangkau oleh transportasi darat karena wilayah yang sangat ekstrim. Yang bisa terjangkau hanya transportasi udara. Misalnya naik pesawat dari kabupaten atau naik pesawat dari provinsi ke kabupaten, kabupaten ke kecamatan, kecamatan ke daerah-daerah yang terpencil. Untuk transportasi darat tidak terjangkau sama sekali. Yang kedua, sumber daya manusia. Kurangnya jumlah guru terutama di daerah-daerah yang terpencil. Distribusi guru yang tidak merata menumpuk di provinsi maupun di kota kabupaten. Banyak guru dari luar daerah yang tidak betah karena kondisi medan yang berat dan minimnya tunjangan. Yang ketiga, sosial budaya dan ekonomi. Keragaman bahasa daerah yang menjadi tantangan dalam proses belajar mengajar. Tingkat kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan formal masih perlu ditingkatkan. Anak-anak yang sering dilibatkan untuk membantu pekerjaan keluarga dalam arti bahwa bisa membantu berkebun dan berternak. Angka putus sekolah yang relatif tinggi terutama pada jenjang SMP dan SMA. Keempat, manajemen dan tata kelola. Pengawas dan pembinaan dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah terpencil sulit dilakukan secara rutin karena aksesibilitas tidak terjangkau, hanya menggunakan transportasi udara, menggunakan pesawat kecil. Kalau transportasi darat belum ada karena akses jalannya tidak terjangkau. Jadi Dinas Pendidikan hanya mengunjungi ke sekolah-sekolah di daerah-daerah yang terpencil mungkin 1 tahun sekali. Ini juga sangat terpengaruh terhadap guru yang mengajar di tempat. Artikel kedua yang saya baca dengan judul optimalisasi peningkatan kualitas mutu pendidikan di Provinsi Papua sebagai daerah 3T di Indonesia. Daerah 3T dalam arti bahwa
di suatu daerah aksesibilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi udara, laut, darat tidak akses dengan baik, dan juga sarana dan prasarana seperti fasilitas sekolah, internet, dan lain sebagainya tidak terjangkau. Akhirnya dinamakan daerah 3T. Yang pertama terdapat di Provinsi Papua, yang kedua Nusa Tenggara Timur, dan ada beberapa provinsi yang lain.